Baik, selanjutnya untuk pembahasan TO2 UI mata pelajaran fisika, kita masuk ke nomor 38. Gaya gerak listrik termasuk besaran fisis yang mempunyai besar dan arah. Sebab gaya adalah vektor yang bersatuan Newton. Oke ya. Kita akan jawab dulu dari pernyataan 1. Nah, dari pernyataan 1, teorinya itu tentang GGL induksi. Nah, ini dikatakan GGL listriknya itu ya apakah memiliki besar dan arah atau bisa dikatakan vektor gitu ya. Nah, untuk tahu GGL induksinya itu punya nilai dan arah atau tidak, kita lihat asal muasal dari persamaan dari GGL induksi itu. Nah, GGL induksi itu dituliskan dengan persamaan min n ya, perubahan flux terhadap waktu atau d flux per dt. Nah, fluxnya sendiri ya itu kalau saya uraikan itu persamaannya adalah B medan magnet kali A luas kali cos theta. Oke. Nah, dari persamaan flux tersebut kita lihat bahwa B-nya ini atau medan magnetnya ini itu tentu adalah vektor ya. Jadi saya tulis di sini adalah vektor B-nya. Oke, nah vektor ya kita bisa tuliskan dengan nilai minus gitu, atau simbol saja ya minus. Sedangkan kalau A luas itu adalah skalar. Nah, skalar kita bisa tuliskan nilainya adalah positif. Nah, kenapa saya tuliskan minus sama plus seperti ini? Jadi nanti ketika ada vektor dikali vektor, maka min kali min, maka hasilnya akan plus. Berarti hasilnya adalah skalar besarannya itu. Tapi kalau misalkan ada vektor dikali dengan skalar, min kali plus, hasilnya kan min. Berarti besaran yang dihasilkan itu tetap vektor gitu ya. Atau kalau misalkan skalar kali skalar, plus kali plus tetap plus, berarti besaran yang dihasilkan tetap skalar gitu ya. Nah, kita lihat di sini pembentuk dari GGL induksi itu ada jumlah lilitan. Jumlah lilitan di sini itu tentunya adalah skalar atau positif. Oke. Kemudian d flux per dt. Nah, d fluxnya itu tentunya adalah vektor karena ada karena flux itu disusun dari B A cos theta. Maaf, cos theta-nya ini skalar ya pasti ya. Skalar jadi plus, sehingga untuk fluxnya itu vektor karena ada vektor dikali dengan skalar, hasilnya vektor, hasilnya minus ya. Oke. Kemudian ya t-nya itu tentunya skalar ya, skalar jadi plus. Nah, sehingga hasil totalnya dari GGL induksi ini adalah minus. Sehingga GGL induksi ini bisa kita katakan besarannya adalah besaran vektor. Kalau vektor berarti punya nilai dan punya atau besar dan arah. Sehingga pernyataan 1 adalah benar. Oke. Untuk pernyataan 2, gaya adalah vektor bersatuan Newton. Nah, kita lihat nih. Nah, ini sering kita jumpai ya, harus benar nih. Oke, misalkan ada benda ditarik dengan gaya F. Nah, pasti ada arahnya ya, ke kanan atau ke kiri begitu ya. Nah, F ini satuannya adalah Newton. Karena punya arah, punya nilai, satuannya Newton, maka gaya itu adalah vektor yang bersatuan Newton. Jadi benar juga. Nah,